Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Malela, perwakilan dari kelas C, jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Baiklah, di sini saya akan mereview kembali jurnal yang berjudul Penyimpangan Pancasila pada Masa Orde Baru. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan mengajak kalian semua untuk Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang diletakkan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau sebagai koreksi terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa demokrasi Orde Lama. Namun tujuan untuk memperbaiki tatanan pada masa lalu dan kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hanya retorika semata agar penguasa baru pada saat itu, Soeharto, mendapat dukungan dari rakyat. Satu-satunya masa pemerintahan yang dalam sejarah Indonesia paling lama memimpin Indonesia ialah Orde Baru yang memimpin Indonesia kurang lebih 32 tahun. Pemerintahan selama itu tentunya ada hal positif serta negatifnya. Dalam kurun waktu lama, Orde Baru lebih banyak mencatat sejarah buruk dalam perjalanan Indonesia merdeka. Ada beberapa contoh penyimpangan yang terjadi di era Orde Baru. Yang pertama, KKN merajalela. KKN terjadi di setiap lini pemerintahan. Soeharto pun sebagai Presiden Republik Indonesia tak berdaya melihat situasi ini dan terkesan melegalkan KKN yang terjadi atas sepengetahuannya. Dalam berbagai kasus pun Soeharto diindikasikan terlibat dalam kasus tersebut. Yang kedua, pelanggaran HAM atau hak asasi manusia. Pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM sepertinya menjadi hal yang legal dengan enggannya pemerintah mengusut kasus-kasus yang terindikasi terjadi pelanggaran HAM yang melibatkan pemerintah. Yang ketiga, demokrasi mati suri. Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintah. Sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demokrasi yang diharapkan sejak awal Orde Baru tidak semakin bagus, malah semakin melorot hingga terjun bebas. Yang terakhir yaitu tidak adanya kebebasan pers. Tidak biasa dipungkiri bahwa pers memiliki peran yang sangat penting di suatu negara. Tanpa pers, tidak ada informasi yang bisa tersalurkan baik dari rakyat ke pemerintahannya maupun sebaliknya. Baiklah, itulah hasil review dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right.